Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2. Pembelajaran 1 mengenai sifat-sifat bunyi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemarin anak-anak bukan kemarin sih tadi ya Bu Tadi sudah belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nah, sekarang bagaimana penerapannya sifat-sifat bunyi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama contoh sifat-sifat bunyi di dalam kehidupan sehari-hari ini dapat kita lihat pada gambar yang pertama ini. Nah, di gambar ini ada seorang ayah yang sedang melakukan komunikasi melalui telepon rumah ya Bu Prima dengan anaknya. Bisa jadi ini misalnya ayahnya ada di kantor, terus telepon ke telepon rumah yang ada di rumah bersama anaknya. Nah, di sini ada alat yang membantu mereka untuk berkomunikasi, yaitu berupa ini ya. Ya, telepon. Di situ ada kabelnya. Jadi ada telepon dengan telepon. Nah, telepon ini termasuk dalam benda padat. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah komunikasi melalui telepon. Nah, itu termasuk dari contoh sifat bunyi bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Yang kedua, nah anak-anak tahu ini gambar apa? Ini mereka mesti bingung ini Bu Arima. Jarang sekali dilihat ya Bu Prima ya. Ya, perlu anak-anak ketahui ini adalah contoh dari gambar kapal selam. Nah, kalau anak-anak pernah mendengar kapal selam, ya ini contoh gambarnya kapal selam. Di sini apakah juga ada perambatan bunyi? Iya, ada. Di sini ada perambatan bunyi. Nah, kapal selam ini anak-anak bisa mendengarkan bunyi dari mungkin biasanya mercusuar ya. Di mercusuar, yang namanya mercusuar itu seperti tugu anak-anak, seperti tower. Itu di tempat atas sana itu ada sinyal yang disampaikan ke kapal selam. Dan di situ kapal selam meskipun ada di dalam laut bisa menerima sinyal itu. Nah, ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, contoh yang ketiga. Nah, kalau ini anak-anak sudah sering melakukan Bu Prima ya. Ya, apa anak-anak? Iya, kegiatan menonton televisi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ketika anak menonton televisi itu juga ada perambatan bunyi. Di situ anak-anak bisa mendengarkan suara bunyinya ketika loh kok nggak ada suaranya, dibesarkan, aduh kebesaran, dikecilkan. Nah, di situ menunjukkan ada perambatan bunyi. Nah, bunyinya merambat melalui benda gas, yaitu udara. Jadi dari contoh ketiganya ini menunjukkan sifat bunyi yang pertama, yaitu bahwa bunyi merambat melalui media benda padat, cair dan gas. Yang berikutnya, anak-anak tahu gambar apa ini? Ayo, gambar apa? Ini adalah ada satu orang ini ya. Ini sedang apa ini? Bersuara atau berteriak. Ya, biasanya anak-anak juga sering ya Bu Prima. Betul, berteriak di sebuah tebing. Ya, kalau ini adalah gambar tebing. Karena di Malang itu terkenal gunung ya, pegunungan, dataran tinggi, jadi pasti ada tebing. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bunyi itu bagaimana? Itu ya. Ini ada tanda panahnya ya Bu Prima. Ada tanda ke sana, balik ke sana. Ya. Nah, berarti ini ada sebentar, berikutnya Bu Hermin. Berikutnya ya. Di sini kita ya, ini kalau melihat gambar di sini ini adalah gambar anak sedang belajar mendengarkan penjelasan dari
Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Nah, pasti kangen ya dengan suasana seperti ini. Pasti tuh. Sama kita juga. Kapan ya bisa ketemu ini? Ya, semoga segera. Betul. Amin. Ya, semoga pandeminya segera selesai. Kita juga sudah capek. Iya. Ya. Nggak ketemu, kangen dan lain sebagainya. Iya. Di sini menjelaskan jika anak-anak belajar ya Bu Hermin di dalam sebuah ruangan kelas, maka yang terjadi di dalam kelas ini suaranya bagaimana? Padahal Bu Prima, Bu Hermin, dan Bapak Ibu guru yang lain tidak pernah pakai mic. Betul. Tapi suara kami bisa terdengar oleh anak-anak dengan jelas. Betul. Dan lumayan nyaring ya. Nah, betul. Kenapa itu bisa terjadi? Iya, karena di dalam satu ruangan ini itu ada bunyi itu dapat dipantulkan. Jadi ini ada batasan-batasan ruangan. Berbeda kalau kita berada di luar kelas. Iya, di halaman misalnya. Di halaman misalkan. Nah, itu suaranya akan menyebar kemana-mana. Ya. Begitu juga pada saat di di tebing. Nah, di sini ada tanda panahnya ini tadi. Kenapa tidak Ibu jelaskan? Karena itu tadi. Lah, ini dipantulkannya tebing ini sehingga suaranya terdengar kembali. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita berada di dalam kelas, pemantulannya itu terjadi di dinding-dinding kelas kita. Ya, jadi dipantulkan oleh batasan-batasan berupa dinding-dinding ini. Oke, berikutnya. Nah, gambar apa ini? Ya, tadi sudah kan ya. Gambar studio rekaman. Nah, di studio rekaman tadi sudah dijelaskan sama Bu Prima bahwa di studio rekaman itu terjadi penyerapan suara. Betul. Ya, terjadi penyerapan bunyi sehingga artis yang ada di dalam atau penyanyi yang melakukan rekaman di dalam itu suaranya tidak sampai terdengar oleh operator yang di depan. Kalau operator mau mendengar harus menggunakan alat bantu. Betul. Ya. Kemudian ini studio rekaman ini hampir sama dengan gedung bioskop. Ya, betul. Pernah kan anak-anak ke studio bioskop? Pasti. Saya yakin pernah. Karena kapan hari kita pernah menonton bersama ya. Ya memang tidak semuanya ya. Ya, tetapi kalau ada yang belum tahu, sekarang kita kasih tahu. Betul. Nah, ini gambar di studio bioskop atau di bioskop biasanya yang menonton film layar lebar. Ini anak-anak perhatikan di dinding-dindingnya. Yang warna biasanya merah ini kebetulan di sini warnanya merah. Macam-macam, bisa ada yang merah, biru, ada yang biru, hijau, hitam. Nah, sebetulnya dindingnya yang berwarna-warni itu bukan cat, tetapi itu adalah karpet yang digunakan untuk meredam atau menyerap suara yang ada di dalam supaya lebih jelas. Dan tidak terdengar keluar. Iya, tidak terdengar keluar dan tidak terjadi tabrakan bunyi seperti pada pemantulan bunyi yang barusan dijelaskan. Ya, jadi di sini terjadi sifat bunyi yang berikutnya yaitu bunyi dapat diserap. Oke. Berikutnya. Nah, anak-anak tahu ini tadi gambar apa? Ya, betul. Gambar luar angkasa atau astronot yang berada di luar angkasa. Iya. Di sini anak-anak, astronot ini apa ya Bu Hermin? Di sini udaranya dia harus menggunakan pakaian. Iya, pakaiannya pakaian khusus ya. Pakaian astronot yang mana di dalamnya ini sudah disiapkan ada tabung oksigen. Iya, oksigen. Ya, sesuai dengan penjelasan yang kemarin yang tadi ya Bu Hermin. Ya. Berarti di dalamnya sini sudah disiapkan. Dan kalau memang ingin bercakapan biasanya kan tidak hanya satu orang ya Bu Hermin ya yang berangkat ke sana, mesti berdua atau bertiga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di situ mereka kalau ingin berkomunikasi juga harus menggunakan alat bantu. Betul, supaya bisa berkomunikasi. Betul, iya. Oksigennya ini yang
di dalam sini sebetulnya di luar angkasa ini bagaimana Bu Hermin? Kalau di luar angkasa itu sebetulnya ada udara. Oh gitu. Tetapi udaranya bukan oksigen. Sedangkan yang kita butuhkan untuk bernafas itu adalah oksigen. Betul. Berarti tidak ada oksigen ya maksudnya ya Bu Hermin ya, yang ada di luar angkasa ya, ini. cuman kita kan lebih sering mendengar atau istilahnya kita lebih sering kalau menggunakan kata oksigen itu sebutannya dengan udara. Oh ya, betul. Jadi nanti kalau mungkin pendidikannya anak-anak jenjang sekolah yang sudah diambil itu lebih tinggi, sudah berbeda-beda lagi. Ya, mungkin ada oksigen yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Ya, seperti itu. Ya, berarti intinya adalah bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara karena di luar angkasa ini tidak ada udara yang dapat membantu manusia untuk bernafas. Seperti termasuk itu. Untuk menghantarkan bunyinya tadi. Oke, seperti itu. Yang berikutnya, nah, di manakah bunyi terdengar paling jelas dari ketiga percobaan ini, Bu Prima? Iya, kita lihat. Oh, percobaan yang tadi ya? Ya, yang sudah dilaksanakan anak-anak kemarin. Oke. Yang pertama ini adalah percobaan yang menggunakan selang. Berarti udara ada lubang udaranya di sini ya, Bu. Iya. Berikutnya adalah menggunakan benang atau benda padat. Dan yang berikutnya adalah menggunakan kaleng berisi air? Iya, kaleng berisi air atau benda cair. Berarti kira-kira yang mana ya? Yang paling jelas. Anak-anak sudah kan melakukan percobaannya? Ya, yuk ingat-ingat mana yang paling jelas. Iya, betul. Percobaan yang paling jelas adalah percobaan gambar 1. Yaitu percobaan yang menggunakan selang. Oke. Berarti yang merambat melalui udara. Betul. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari sekarang. Yang manakah yang terdengar paling jelas ya? Oke, kita lihat lihat gambar pertama. Ya. Ini ada 2 anak yang bercakap-cakap secara langsung. Iya. Ya. Yang kedua, gambar tadi, gambar yang melalui menggunakan percakapan, menggunakan telepon. Ada alat bantunya. Mana yang lebih jelas? Mana ya kira-kira? Ayo yang mana? Apakah yang berbicara secara langsung seperti kita? Betul. Atau yang menggunakan telepon, ya. Alat bantu. Karena kalau telepon itu berdasarkan juga mungkin kalau sekarang kan HP ya Bu ya. Itu dengan menggunakan jaringan internet. Nah, itu kan bisa terdengar tidak jelas, terputus dan lain sebagainya. Penerimaannya tadi ngomongnya sudah dari tadi baru nyampe. Betul. Nah, berarti yang mana yang lebih jelas? Oke. Iya, betul, yang langsung berbicara. Nah, itu juga salah satu contoh bahwa bunyi yang merambat melalui udara terdengar lebih jelas dibandingkan dengan melalui benda padat maupun benda cair. Ya, ini adalah contoh sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian dulu. Ilmu itu seperti udara. Ya. Ia begitu banyak di sekeliling kita. Ya. Kamu bisa mendapatkannya dimanapun dan kapanpun. Jadi tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Karena lingkungan sekitar adalah tempat kita belajar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya untuk pembelajaran kita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.